Oke, baik, selamat siang semuanya. Kita coba lanjut cerita lagi. Untuk melanjutkan cerita kemarin tentang SSO ya, atau secara garis besar itu digitalisasi pada kampus. Nah, pada cerita sebelumnya kan kita di kampus itu menentukan 4 aplikasi yang paling pertama harus dibuat gitu ya. Jadi memang harus selesai dulu baru kita rilis gitu. Kita production dulu untuk 4 aplikasi, yaitu untuk aplikasi user atau di dalamnya termasuk login juga ya, dan akses role. Lalu ada si akad atau keuangan, baru si akad, lalu presensi. Nah, kali ini kita akan membahas untuk aplikasi untuk user dulu. Nanti akan sampai pada cerita bahwa kenapa kita harus 4 aplikasi ini awal harus selesai dulu. Kita akan jelaskan nanti. Nah, pertama ini adalah aplikasi untuk user. Nah, di aplikasi user ini satu server khusus ya untuk server user. Itu tentu di dalamnya ada database user yang di dalamnya ada berbagai stakeholder yang ada di kampus gitu ya. Ada mahasiswa, dosen, tendik, dan lain-lain. Dan tentunya ada akses role-nya, apakah dosen tersebut di LPM, di LPPM, atau bertugas di mana gitu ya, Kaprodi atau Sekprodi. Dan juga ada tendik ya, ada di bagian TU, ada yang di bagian keuangan, dan lain-lain. Bahkan sampai ke UPT juga tentunya. Nah, semua user itu harus ada username dan password gitu. Tentu username itu adalah kita ambil data unik juga dari mereka, dan password itu adalah data yang isinya itu hasil enkripsi dari password mereka gitu ya. Jadi admin pun kita tidak tahu juga password aslinya seperti apa. Yang bisa kita lakukan adalah reset gitu ya. Nah, kita lanjutkan untuk tabel yang lain seperti access role ya. Access role itu intinya kita membatasi. Nah, batasan ini terdiri dari 4 lapisan. Jadi yang pertama adalah nama aplikasinya apa, lalu ada code name aplikasinya, terus lalu ada menunya apa, dan juga actionnya apa. Jadi ada 4 lapis gitu. Jadi ketika saya ngeset misalnya Kaprodi, itu bisa membuka aplikasi apa. Di dalam aplikasi itu dia bisa membuka menu apa. Bahkan di dalam menu tersebut, user misalnya Kaprodi itu juga dia hanya bisa menggunakan action apa gitu ya. Apakah menambah data atau hanya melihat saja, atau bisa menambah dan mengedit, bahkan bisa menghapus juga. Semua ada di situ. Jadi hak akses role itu terbagi masing-masing sesuai dengan tupoksinya gitu ya, sesuai dengan tugasnya. Lalu di aplikasi user itu untuk front end-nya tentu di awal itu adalah aplikasi akan menampilkan halaman login page. Nah, di login page itu tentu ada username dan password. Dan password itu yang hasil enkripsi tadi. Nah, setelah login berhasil, dia user akan masuk ke dashboard SSO itu. Nah, kita sampai ke halaman SSO yang sebenarnya. Nah, di SSO itu dashboardnya adalah ada beberapa pilihan yang isinya adalah aplikasi. Oke. Aplikasi itu tadi diambil dari tabel role. Karena itulah kenapa tabel role itu ada 4 lapis ya. Yang pertama aplikasi,
lalu code name aplikasinya ya untuk memanggil aplikasi di server lain gitu. Lalu menunya apa dan actionnya apa gitu. Nah, terus di aplikasi user, selain berhasil login lalu memberi pilihan untuk berbagai aplikasi yang bisa diakses, tentu isinya hanya aplikasi ya, belum di dalamnya, jadi hanya aplikasinya saja. Selain itu, aplikasi di server user ini dia akan meng-create sebuah cookies. Nah, jadi memang akses untuk ke mana-mana, ke aplikasi yang lain itu kita menggunakan share cookies. Tentu ketika login di SSO, proses loginnya itu kita menambahkan berbagai role yang dia punya ya. Jadi ketika user A gitu login, sistem akan mengecek hak akses apa yang dia miliki. Semuanya akan ditaruh di sebuah string, tentu dengan API key ya, API key yang saat itu gitu. Jadi satu string itu, jadi berbagai role itu kita enkripsi. Jadi share cookie, di dalam cookie itu adalah hasil enkripsi. Nah, nanti ketika mengakses aplikasi lain itu, maka dia akan mengecek apakah cookies ini ada, setelah itu apakah API atau key-nya itu valid. Setelah itu baru apakah role ini itu benar-benar punya akses di halaman ini gitu. Jadi tugas utama dari aplikasi user pertama itu ada 3. Login, yaitu mengisi kredensial ya, username dan password sesuai dengan database. Lalu ada pembagian role-nya di situ. Jadi muncul berbagai aplikasi yang bisa diakses sesuai dengan hak aksesnya dia. Dan juga untuk meng-create cookies. Nah, oke. Di halaman dashboard berbagai aplikasi itu, di atas itu kita menambahkan berbagai mandatory ya, mandatory. Kita siapkan kodenya, walaupun mandatorinya apa saja itu akan berkembang sesuai dengan perjalanan aplikasi ya. Mandatory itu artinya adalah ada sesuatu yang harus kita lakukan dulu sebelum kita boleh menggunakan SSO. Nah, itu bagus ya untuk notif, untuk mengingatkan sesuatu, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan primer. Salah satu contohnya adalah mahasiswa harus melengkapi biodata ya, sebelum menggunakan SSO pertama kali. Karena itu data yang sangat dibutuhkan untuk pelaporan ke Dikti. Jadi biodata harus lengkap dulu sesuai dengan permintaan Dikti. Jadi mahasiswa pertama kali masuk kampus semester 1 mulai menggunakan SSO, dia akan mengisi biodata. Dan itu yang akan dilaporkan ke Dikti. Jadi untuk kebutuhan biodata mahasiswa seperti nama orang tua, pekerjaan orang tua, tanggal lahir, dan lain-lain, nomor kontak, dan lain-lain, itu akan diisi oleh mahasiswa ketika pertama kali menggunakan SSO. Jadi TU kampus sudah memiliki data yang lengkap untuk siap dilaporkan. Berbagai mandatory itu akan bisa kita isi sesuai dengan perkembangan aplikasi ya. Mungkin nanti kita akan cerita juga nanti apa saja. Cukup banyak. Nah, selanjutnya adalah, oh ya, saya mau mengingatkan bahwa di database user itu isinya bukan biodata ya. Biodata itu akan di server sendiri dan aplikasi sendiri. Jadi
aplikasi user atau aplikasi awal ya. Untuk aplikasi user, database user itu isinya hanya kredensial untuk login ya, username, password, lalu ada data NIM mahasiswa, lalu ada NIDN dosennya dan nomor pegawainya, lalu ada berbagai status yang melekat pada user. Seperti kalau mahasiswa itu apakah mahasiswa ini mahasiswa beasiswa, KIP, atau dia WNI, atau dari luar negeri, dan lain-lain ya. Jadi banyak statusnya. Seperti dosen juga, apakah ini dosen internal, apakah ini dosen tamu. Jadi semua status ada di tabel user. Nah, jadi itu untuk menentukan ke belakangnya, walaupun kita belum menentukan ininya ya, kita belum cerita sampai situ, tapi waktu itu kita mengerjakan itu ya kita bakal tahu, bakalan ada batasan-batasan dan privilege khusus untuk berbagai status yang berbeda gitu. Jadi semua coding kita siapkan dan semua kemungkinan yang terjadi di depannya itu kita kolektif dari pendapat teman-teman, baik teman-teman dosen Ilkom ataupun teman-teman lain tentunya, karena mereka menghadapi banyak sekali macam-macam mahasiswa ya, ada yang beasiswa ini, ada yang KIP, ada yang enggak, dosen, teman-teman dosen, ada yang dosen tamu, ada yang dosen luar, dosen internal gitu ya. Jadi berbagai status akan kita simpan di tabel user dan itu akan dibawa kemana-mana di aplikasi yang lain dan di server yang lain juga. Oke, kita selesai untuk menceritakan aplikasi user, dan ini adalah CT pertama yang kita buat ya. Tentu CT itu adalah virtual server ya, jadi server pertama yang kita buat. Tentu ada server-server lain yang tidak ada yang tidak berhubungan langsung dengan SSO itu ada juga, banyak gitu ya. Ada yang server yang khusus untuk mengambil backupnya dan mengupload ke cloud kita, jadi backup kita aman, tidak akan hilang, bahkan kita menjamin lebih aman daripada kertas. Oke, baik, sampai segitu dulu cerita kali ini untuk aplikasi pertama, yaitu aplikasi user atau berisi login dan akses role. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat siang.